Oke, Bu Ratna, silakan. Jam 8.29. Silakan. Saya tutup wajah saya supaya nggak kelihatan. Takut nanti kelihatan. Bentar, pulau rekod Rian. Nggih, langsung rekod nggih, Bu. Rian. Punya aku tadi sudah, Bu Baby. Sampun. Nggih, terima kasih Bu Baby. Nggih, bisa dimulai, Bu. Rian. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nggih. Sebelum mulai, ketua kelasnya pimpin doa dulu, nggih. Ayo Rizky, pimpin doa dulu. Ibu, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ibu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah, kemarin Nur Hasanah enggak masuk, sekarang sudah sembuh, nggih? Nggih, sudah sembuh, Bu. Sakit apa kemarin, Nur? Panas sama pilek, Bu. Nggih, karena ini musimnya lagi pancaroba, nggih anak-anak. Anak-anak harus tetap jaga kesehatan, nggih. Enggak boleh makan jajan sembarangan, nggih. Ini untuk semua supaya kita bisa setiap hari berkumpul dan masuk semua seperti hari ini, nggih. Coba Bu Ratna minta salah satu pimpin temannya ke depan. Kita mengucapkan Pancasila. Siapa yang berani memimpin temannya ke depan? Ayo Ani. Ibu. Berdiri semua ayo. Ayo dimulai Ani. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Selain mengucapkan Pancasila, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua sudah hafal kan? Hafal, Bu. Belum hafal, Bu. Belum hafal. Nanti kalau Bu Ana belum hafal, nanti menirukan temannya, nggih? Nggih, Bu. Ayo kita nyanyi bersama-sama, yuk. Bareng-bareng satu kelas, nggih. Maju. Hebat sekali anak-anak Bu Ratna, sudah hafal, kebanyakan sudah hafal. Nanti yang belum hafal di rumah latihan lagi nggih Ana nggih? Nggih. Anak-anak, hari ini kan pertama kali nggih, pertama kali masuk setelah kalian melakukan ulangan tengah semester nggih. Bagaimana ulangannya kemarin? Susah napa mboten? Mboten, Bu. Mboten, alhamdulillah. Ada yang susah, ada yang enggak bisa. Saya lupa. Padahal kemarin itu materinya sudah kita pelajari bersama-sama loh, nggih. Tapi kalau ada yang belum bisa, gini nanti ini hasil ulangannya kan sudah Bu Ratna koreksi, nggih. Nanti tak berikan lagi di rumah, nanti dibuka, nggih. Terus besok dibawa lagi kita bahas bersama-sama untuk yang masih merasa sulit, nggih? Ibu. Terus tadi malam sudah diingatkan Bu Ratna, hari ini anak-anak membawa buku tematika. Semua sudah bawa? Sudah. Coba sekarang bukunya diambil dari tas, ditaruh di meja, dikeluarkan dulu. Sudah bawa semua? Ada yang ketinggalan apa mboten? Tidak, Bu. Sekarang coba dibuka bukunya. Pada tema 3, kali ini kita akan belajar tentang
benda di sekitarku. Nggih, coba dibuka halaman pertama. Di situ ada subtema 1, pembelajaran ke-1. Isinya apa? Coba dibaca, Feby. Apa yang dibuka bukunya? Bentar, Bu. Masih membuka. Sudah ketemu? Sudah. Ya, dibaca subtema 1 apa, Feby? Aneka benda di sekitarku. Hari ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Oke, Niki, setelah kalian mempelajari materi aneka benda di sekitarku, diharapkan anak-anak yang pertama mampu mengidentifikasi informasi dari teks dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda dengan tepat. Untuk yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan benda dan non-benda dengan benar. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Ratna punya video. Oke. Ini Bu Ratna punya video. Anak-anak silahkan diamati dulu, nggih. Nggih. Boleh rame dulu, diamati dulu video yang Bu Ratna tampilkan, nggih. Nggih, semua sudah siap melihat video Bu Ratna? Sudah. Oke, dilihat, nggih. Pena, pensil, Oke, semua sudah melihat video yang Bu Ratna tayangkan? Sudah. Ampun, Bu. Coba tak tanya dulu, Rizky. Tadi isi video Bu Ratna tentang apa? Ayo, Rizky. Tentang apa? Benda di sekitarku. Oh, benda Ada kursi. Ada apa lagi? Itu yang ramai sendiri, Putri. Tadi melihat video Bu Ratna apa mboten? Lihat, Bu. Apa isinya video Bu Ratna tadi? Tadi ada gunting, ada kursi, betul. ada meja. Betul. Aku juga tahu, Bu. Apa Ana tadi yang dilihat dari video Bu Ratna? Penghapus, Bu. Penghapus, nggih, apa lagi? Apa ya? Cuma penghapus, Bu, ingatku. Nggih, enggak apa-apa. Di video Bu Ratna itu tadi ada benda-benda yang ada di dalam kelas. Contohnya apa tadi? Meja, kursi, lemari, banyak sekali, nggih. Itu merupakan contoh dari benda. Terus sekarang kan kalian tadi sudah menyebutkan contoh benda. Coba sekarang, apa sih yang dimaksud benda itu? Ada yang tahu? Benda itu dapat dilihat. Betul, benda itu dapat dilihat. Terus ada lagi, benda itu dapat dipegang. Apalagi? Memiliki warna. Benda itu memiliki warna. Apalagi? Menempati ruang. Menempati ruang. Apalagi? Memiliki berat, Bu. Memiliki berat. Wah, hebat. Anak-anak Bu Ratna tadi malam pasti semua sudah buka bukunya, nggih? Sudah. Bu belajar. Si pinter. Yang anak-anak tadi sebutkan itu adalah ciri-ciri benda, nggih. Kalau benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk. Itu tadi sudah dijelaskan, nggih? Yang memiliki bentuk dan menempati ruang. Dinamakan benda. Kalau Bu Ratna punya contoh seperti ini, di dalam kelas itu kan ada lampu, nggih. Ada lampu nopo mboten di dalam kelas? Ada, Bu. Kalau lampu itu dinyalakan keluar apanya? Cahaya.
Cahaya. Kalau menurut anak-anak, cahaya itu bisa termasuk benda atau non benda, anak-anak? Non benda, Bu. Non benda dipegang. Ayo. tidak bisa dipegang. Cahaya itu termasuk non benda karena tidak bisa dipegang. Kalau ada lagi contohnya meja. Meja tadi katanya memiliki ciri-ciri dapat dipegang, dapat diukur, nggih. Kalau kalian mengukur meja itu sepertinya biasanya menggunakan apa, anak-anak? Garis. Alat ukur. Penggaris, Ukur, Bu. nggih. Alat ukurnya apa? Penggaris. Penggaris, ada meteran, nggih toh? Iya. Penggaris dan meteran itu termasuk benda atau non benda? Benda, Bu. Oh, benda atau non benda penggaris? Benda, Bu. Benda, Bu. Nggih. Penggaris dan meteran itu termasuk benda. Nggih. Terus gini anak-anak, benda itu memiliki dua macam, yaitu benda hidup dan benda mati. Pintar. Kalau yang anak sebutkan tadi ada meja, ada penggaris, ada kursi, itu benda hidup atau benda mati, anak-anak? Mati. Benda apa ya? Benda apa, Mati, Bu. ayo? Benda mati. Benda apa? Mati. Mati, Bu. Kenapa Amin kok meja, kursi, dan lemari itu bisa dikatakan benda mati? Kenapa kok enggak benda hidup? Itu, Bu, bendanya tidak bisa berjalan sendiri, Bu. Pintar, karena bendanya tidak bisa berjalan. Terus anak-anak coba Bu Ratna mau minta contoh apa ya kira-kira yang dimaksud benda hidup itu, contohnya apa ya anak-anak? Manusia. Oh, Hewan. Kambing. Apa kambing? Hewan. Pohon. Ayam. Pohon. Pebi, pohon itu apa benda apa benda hidup, Pebi? Ayo, pohon itu benda Iya, hidup atau itu. benda tak hidup? Kan bisa itu, bisa tumbuh. Pinter. Pohon Bu, itu, tapi pohonnya kok nggak bisa berjalan, Bu? pohon itu tidak bisa berjalan. Tapi pohon itu memiliki ciri-ciri dari benda hidup. Yang pertama, dia tadi apa yang dikatakan Feby? Tumbuh. Dia dapat Tumbuh. Yang kedua apa lagi? Memerlukan Makanan. memerlukan makanan, memerlukan air. Sama seperti kita kan? Iya. Oke. Supaya anak-anak lebih paham, di sini Bu Ratna punya bacaan, nggih. Semua dibuka bukunya halaman 5, ada semua di situ, nggih. Silahkan dibaca dulu. Bu Ratna beri waktu 3 menit. Nggih, silahkan dibaca dulu. Semua sudah ketemu? Sudah, Bu. Dibaca dulu. Tapi kok ndak sama toh Bu buku bacaanku ambek naik Pebi? Anak yang dibawa tema berapa? Jangan-jangan nanti tema 3 kelas 4 yang dibawa. Kita kan kelas 3. Bu, salah Bu. Ini halamannya Bu, ndak sama Pebi. Ini sudah dicarikan sama Pebi, Bu. Iya, Bu. Sudah ketemu anak? Sudah, Bu. Semua sudah membaca? Sudah, Bu. Terima kasih. Itu yang ada di bacaan itu isinya apa anak-anak tadi? Yang kalian baca itu tadi? Pengertian benda, Bu. Tentang pengertian benda, nggih. Terus itu ada contoh-contohnya, Bu, tentang benda. Nggih, tentang benda nggih, ada benda non benda dan benda. Nggih, ada juga benda hidup dan benda mati. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Boten, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Nggih. Sekarang Bu Ratna ingin kalian membentuk beberapa kelompok, nggih. Karena di sini siswanya ada 12, Bu Ratna minta kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok, nggih. Satu kelompok ada 4 anak. Silahkan, nggih, bergabung dengan temannya. Untuk kelompok 1, Ani, Nur Hasanah,
Ana, ayo gabung kelompoknya. Oke, Bu. Ayo Nur. Ya, Ayo, ya. Nay. Untuk yang kelompok 2, Rizky, Febikana, dan Putri. Ayo silahkan bergabung. Oke, Bu. Iya, Bu. Sudah. Untuk yang kelompok 3, Isna, Amin, dan Nur Hasanah. Sudah? Sudah semua, nggih. Sekarang duduk yang rapi dulu, nggih. Anak-anak masih semangat? Masih semangat. Coba sekarang biar tambah semangat, kalian tirukan Bu Ratna dulu, nggih. Bu Ratna beri contoh dulu. Tangannya di samping digerak-gerakkan, tangannya di depan digerak-gerakkan, tangannya ditekuk digerak-gerakkan, angkat jempolnya, mari bergoyang. Bisa? Bisa. Anak-anak bagus sekali menirukannya. Sekarang Bu Ratna memiliki beberapa gambar, ya. Ada beberapa gambar. Ini Bu Ratna ambil gambarnya ini di ruang kelas kita dan di halaman sekolah kita, nggih. Karena sekarang waktunya musim hujan, kita kan tidak bisa keluar untuk mengamati benda, nggih. Bu Ratna sudah tampilkan gambarnya. Terus ini LKPD-nya Bu Ratna bagikan satu-satu, nggih. Nggih, Bu. Nggih, ini punya temannya. Ayo diambil satu-satu. Semua sudah kebagian? Sudah, Bu. Sudah, nggih. Sekarang coba amati benda yang ada di dalam kelas kalian. Nggih, yang ada di dalam kelas kalian. Lalu coba tuliskan apa benda-benda yang ada di kelas dimasukkan ke dalam LKPD nih, nggih. LKPD yang halaman 1. Di situ ada tuliskan benda-benda apa saja yang ada di sekitarmu. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, nggih. Nggih. Nah, yuk silahkan dikerjakan. Untuk LKPD halaman 1 sudah selesai ya, anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai, dibuka untuk halaman kedua. Oke. Ada kan di halaman kedua? Sudah dibuka semua? Sudah. Oke. Kalian tadi kan sudah mengamati benda-benda yang ada di dalam kelas dan benda di luar kelas, nggih. Sekarang bendanya dimasukkan pada tabel LKPD kedua. Itu, nggih, dimasukkan nama bendanya apa? Benda atau bukan benda? Kalau benda berarti dicentang di bagian bawah yang ada tulisannya benda, nggih. Terus sifat fisik benda, memiliki warna apa? Ukurannya besar atau kecil, nggih. Terus fungsinya apa? Dituliskan fungsinya. Gimana, sudah paham apa Bu Ratna beri contoh? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Nggih, dikerjakan dulu, nggih. Nggih. Bagaimana kelompoknya Rizky? Ada kesulitan atau tidak? Ya, Bu. Ada kesulitan? Bu. Tidak. Tidak. Nggih. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, nggih. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah. Sekarang dari kelompok 1 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, maju. Ana, ayo maju Ana. Ana, Nur Hasanah, dan Ani silahkan maju. Ibu. Nah, ayo kalian tadi dari kelompok 1 menemukan benda apa saja yang ada di dalam kelas? Kursi. Meja. Nggih. Kan tulis, Bu. Penghapus. Pinter. Kalau yang ada di luar kelas, apa tadi? Ada apa? Gambarnya Pohon. tadi. Ada pohon. Ada apa lagi? Tiang bendera. Tiang bendera. Apa lagi? Pot bunga. Dan pot bunga. Setelah dimasukkan itu yang ada nama-nama benda, silahkan dibuka yang LKPD yang kedua.
Itu tadi menyebutkan ada meja. Meja termasuk benda atau non benda? Benda, Bu. Nah, warnanya apa meja tadi? Coklat. 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 Ukurannya meja itu besar atau kecil? Besar. Fungsinya untuk berfungsi untuk Oh, ayo apa menulis. meja? Menulis. Untuk tempat menulis. Menaruh. Oke, mungkin dari kelompok 2 dan dari kelompok 3 menemukan benda yang lain. Dari kelompok 2. Pintu, Bu. Oh, pinter. Ada pintunya. Apalagi? Papan tulis. Cahaya lampu. Oh, cahaya lampu. Benar, apalagi? Tas, Bu. Ada Tas. jam, Bu. Jam. Jam. Nggih, apalagi? Ada tas, Bu. Ada tas. Nggih. Semua itu termasuk benda dan non benda. Anak-anak sudah bisa membedakan, nggih? Apa itu benda, apa itu non benda, sudah bisa membedakan, nggih? Sudah, Bu. Bisa membedakan. Fungsinya juga sudah tahu semua, nggih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, mungkin dari diskusi hari ini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Ya Ada yang ada, Bu. ditanyakan apa mboten? Tadi Boten. semua sudah paham, nggih? Nggih, Bu. Oke. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Sudah, Bu. Bu. Dana punya soal evaluasi tentang materi yang kita pelajari hari ini, nggih. Bu Ratna bagikan, nanti dikerjakan sendiri-sendiri, nggih. Ini bukan kelompok, nggih. Nggih, Bu. Kerjakan sendiri-sendiri, nggih. Sudah selesai? Ya. Sudah, Bu. Oke. Oke, bisa dikumpulkan ke Bu Ratna koreksi. Oke. Alhamdulillah dari soal evaluasi anak-anak sudah banyak yang mendapat nilai 100, nggih. Besok harus ditingkatkan lagi, nggih. Dalam mengerjakan soal evaluasi anak-anak sudah paham, sudah bisa memahami soal. Nggih, dalam presentasi juga tadi anak-anak sudah hebat, sudah bisa berdiskusi dengan temannya, sudah bisa mempresentasikan hasilnya dengan baik dan lancar. Besok apabila ada soal diskusi lagi atau ada soal evaluasi lagi, lebih ditingkatkan lagi nggih anak-anak. Iya, Nggih, Bu. Bu. Setelah mempelajari materi hari ini, apa saja yang anak-anak peroleh? Apa saja hari ini tentang belajar apa tadi? Tahu benda dan Benda dan non non benda, benda. Bu. Benda di sekitar. Benda di sekitar Yang kita. bukan benda, benda mati. Ada benda mati, ada benda hidup, nggih toh? Nggih. Ada non benda. Anak-anak sudah bisa memberikan contohnya. Anak-anak sudah bisa menyebutkan warnanya, ukurannya apa, fungsinya apa, nggih? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Tadi Bu Ratna tanya anak-anak kok tahu nggih ini warnanya meja coklat. Itu dari mana? Biasanya kalau di sekolah mejanya coklat, Bu. Dan nggih, dari mana? Karena anak-anak sudah melihat Melihat bendanya, bendanya. nggih. Dengan melihat benda, anak-anak tahu warnanya apa, nggih toh? Terus kalau anak-anak pengen tahu ukurannya berapa, 10 cm atau 20 cm, itu anak-anak menggunakan apa, Nana? Meter. Garis, kadang Garis meteran. Oke. Ini untuk besok anak-anak tugasnya di rumah itu membaca buku halaman 10. Itu tentang pengukuran suatu benda, nggih. Karena hari ini anak sudah menyebutkan ada benda-benda, besok anak-anak mengukur bendanya, nggih. Jangan lupa anak-anak membawa penggaris. Oke. Mungkin dari materi kali ini anak-anak ada yang belum paham?
Sudah paham, Bu. Oke, tugasnya tadi di rumah apa, anak-anak? Membaca buku Membaca halaman buku, 10. Nggih, tentang pengukuran. Terus apa besok yang dibawa anak-anak ke sekolah? Penggaris. Penggaris. Haris. Nggih, semua besok harus bawa penggaris loh, nggih. Iya, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anak sekarang boleh siap-siap dulu. Bukunya dimasukkan ke dalam tas, pensilnya, penggarisnya, nggih, dimasukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, Bu. Oke, bagaimana? Sudah dimasukkan semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, coba ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, pimpin doa dulu. Ya, Bu. Ayo Rizky, pimpin doa dulu sebelum pulang. Teman-teman kita berdoa dulu, nggih. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rizky. Anak-anak usahakan nggih sebelum kita memulai kegiatan atau mengakhiri kegiatan harus berdoa kepada siapa kalau berdoa itu kita anak-anak? Ada Allah. Dengan kita berdoa, kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, anak-anak cukup sekian dari Bu Ratna, nggih. Hati-hati di jalan. Anak-anak di rumah jangan lupa untuk belajar. Belajar yang rajin, nggih. Nggak boleh main terus, boleh main, tapi kalau waktunya belajar anak-anak harus belajar. Sekian dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hati-hati di jalan, nggih. Nggih, Bu. Oke, terima kasih Bu Ratna ya. Waktunya persis 27 menit. Oke. Saya enggak kok saya ketinggalan mendengar melihat ya. Ibu tadi melakukan evaluasi enggak? Bu Ratna? Nggih. Evaluasi soal, Pak. Nggih. Ada evaluasi soal dan jawabannya ada enggak? Jawabannya tidak, tadi cuma sudah mengerjakan dan sudah banyak yang mendapat nilai 100 ngoten. Jadi konsepnya ada tugas, ada soal diberikan, mungkin bisa pre-memori begitu ya. Kemudian baru kita tekan nilai. Oke. Kemudian satu hal tadi juga ketinggalan ngomong di kelas 3 ya. Ya, kelas 3-nya belakangan. Tujuan sudah disampaikan, oke, sejak awal. Asal persepsinya juga muncul tadi, kemudian kegiatan pendahuluan juga sudah berjalan. Intinya juga tampak. Cuma saya nggak ngerti ya, kalau kita nggak tahu materi di SD itu namanya benda dan non benda itu, pokoknya yang nggak bisa dipegang gitu, konsepnya semacam itu ya. Soalnya kalau di fisika itu beda lagi definisinya. Kalau yang tidak bisa dilihat itu walaupun itu yang penting adalah melihat efeknya. Seperti Bapak Ibu sekarang bisa Zoom, bisa komunikasi itu menggunakan sinyal. Itu sinyal memberikan efek, energi itu. Energi kalau di dalam perhitungan fisika modern itu sebagai suatu benda karena memberikan efek. Tapi kalau konsepnya tidak bisa dilihat dan dilihat, tidak bisa dipegang, itu sebagai bahan non benda. Wah, saya khawatir terus pengertiannya ya. Tapi saya nggak tahu buku yang ada dipakai itu apa ya. Karena yang non benda itu kalau kita sinyal bisa komunikasi kan tidak tampak itu. Oke,
Tapi ya itu saya nggak ngerti materinya yang ada. Oke, saya komentar di peer teaching-nya ya. Intinya bahwasanya sudah cukup bagus ya Bu Ratna. Suara juga cukup jelas. Semua kegiatan sudah tampak ya. Kemudian termasuk di pengertian pemberi penjelasannya juga cukup bagus. Bapak Ibu sudah mulai mengurang celotehnya, sudah saran dari tadi sudah diantisipasi ya, oke. Cuma yang tadi yang saya belum tampak. Bapak Ibu gini, ini Bapak Ibu kan direkam ya ini ya. Bapak Ibu direkam. Rekaman itu tidak hanya suara saja, tapi juga wajah-wajah. Ya mungkin yang sudah terlanjur ini Bu Ana sama Bu Ratna. Itu mungkin background bisa diatur ya. Mungkin backgroundnya seperti punyanya Bu Nur Kasana, Bu Ani, Bu Ana tadi sudah ya. Bu Ratna yang backgroundnya kita kurang pas backgroundnya. Backgroundnya kalau bisa dibuat background yang seperti punyanya Bu Ani, Bu Ana gitu. Jadi background di dalam Zoom-nya. Tapi mohon maaf Pak, untuk laptop saya kalau dibuat background jadi tampilan wajahnya itu jadi kayak bayangan. Nah, itu pemilihan baju, warna baju. Jadi kalau punyanya Bu Ana itu memang seperti bayangan, kadang-kadang seperti tampak, kadang-kadang tidak tampak gitu. Itu pilihan bajunya yang digunakan. Baju jilbabnya ya. Tapi coba background-nya dibuat seperti punyanya Bu Ani itu. Bu Ani kan kelihatan tuh background-nya bagus. Background-nya yang pink. Nah, background-nya dibuat warna yang beda, Bu. Kalau Bu Nur, mungkin tampaknya Bu Ana pakai baju apa ini yang belakang itu? Pakai jilbab hitam, Pak ini. Nah, jilbab hitam. Tapi kok Bu Fevikana kelihatan juga pakai jilbab hitam, tapi kelihatan ya. Bu Fikana itu pakai baju hijab. Bu Nur Kasana kamera laptopnya ini Pak. Ini kan laptop saya ini laptop. Ini ndak putih nggih Pak ndak bisa nyatu. Nggih. Nggih Pak, kemarin juga sudah pakai baju kayaknya Pak. Bisa tetap kayak bayangan gitu. Ya, mungkin kameranya atau apa ya yang jelas Nggih, ini mungkin, kalau Pak. Ini yang tampak jelas sih punanya Bu Ani, Bu Nur Kasana, Bu Febiana, background-nya cukup baik, punya Pak Rizky juga baik di belakangnya. Nah, background. Karena ini rekaman, nanti bisa saja orang-orang Jakarta itu diacak, dilihat kan bisa saja hasil rekamannya. Tapi background-nya supaya tampak. Nah, ini Bu Ratna kelihatan. Mengapa kok tadi tidak pakai ini gitu? Tadi tidak sampai mikir ke background ngoten Pak, soalnya kan kemarin damel niku. Pun boten fokus. Ya oke. Nanti mungkin yang lain ya Bapak Ibu ketika tampil bisa kasih background. Mungkin yang ini yang belum nih Bu Nur Farika, Bu Isna, Bu Aminatul, Pak Rizky sudah. Oke, mungkin nanti karena ini rekaman teaching dan itu ada di-upload hasil rekamannya ya. Background di anunya mungkin bisa dibuat seragam gitu. Oh, jadi gini. Nah, mungkin bisa diatur nanti yang belum. Ya nggak apa-apa Bu Aminah tuh dijajal Bu Amin. Ya supaya wajahnya lebih tampak gitu diapakan. Soalnya itu Bu Amin belakangnya niki mboten tembok langsung, jadinya kan mboten nyatu. Cari tembok langsung Bu, nggih. Bu kemarin juga. Yang jenengan klik Bu Amin, jenengan klik yang anu itu temboknya Bu, jangan wajah jenengan, coba. Temboknya. Cari tempat yang datar Bu. Ya Bu kemarin. Temboknya pripun Bu Nur? Anu kan itu biasanya I have green screen-nya tidak bisa dicentang, dihilangkan. Iya, enggak bisa. Nggih, lan itu jenengan cari tembok yang rata, maksudnya warnanya sama. Tembok itu jenengan klik. Jangan di wajah kita atau baju yang kita pakai. Nanti yang berubah warnanya itu yang kita klik itu. Berarti saya yang lama pindah tabuk. Nanti pindah ruangan takutnya wifi-nya tuh pental-pental terus. Di situ nggak apa-apa Bu, tapi yang jenengan klik coba jangan wajah jenengan, tapi itu loh tembok pas pengaturan background-nya nih loh. Jajal punya. Nggih Bu, sampun Bu, enggak bisa. Nggih, enggak tahu.
Ya, ini hanya mungkin biar tampak itu bedanya verticing dengan yang tidak. Ya, mungkin biar tampak gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi inti Bu Ratna sudah cukup bagus ya, secara garis besar semuanya sudah tampak ada, suara cukup jelas. Cuma saya masih sama ya. Mungkin tadi juga tersampaikan ke Bu Ana ya. Tolong kalau memang PowerPoint-nya sudah, saya juga butuh mimiknya, mimik. Nah, mimik tampilan wajahnya seperti apa. Nah, itu ingin saya lihat gitu. Nah, artinya ketika Bapak Ibu menjelaskan itu ada sekali-sekali harus melepas, tidak bersembunyi di bawah apa ya, secara utuhnya itu. Walaupun sebenarnya di sini juga tampak sih, tapi menurut saya kurang besar gitu ya. Semuanya apakah semua kalau itu PowerPoint-nya ditampakkan kan hanya sekitar 4 orang aja yang tampak. Yang lainnya tidak tampak. Oke, itu beberapa ya, mungkin beberapa kritikan masukan. Secara garis besar Bu Ratna sudah cukup bagus ya, dengan kalau saya Bu Ratna itu sebenarnya pakai real, benda real lebih enak. Mengapa kok kemarin saran saya pakai real kok nggak dipakai, kecenderungan malah menggunakan PowerPoint gitu. Jadi benar-benar siswa tahu yang namanya bisa dipegang sama tidak. Itu akan lebih bagus itu kalau medianya ini loh yang bisa dipegang, ini adalah yang tidak bisa dipegang. Nah, kan ini hal yang mudah sebenarnya Bu. Ya Bapak Ibu Ratna pakai senter gitu, cahaya dicolokkan, cahayanya enggak, ini kan tidak bisa dipegang. Ini yang dibakarakan non benda. Ini ada suaranya tidak bisa dipegang. Nah, padahal ini mulut Ibu ngomong, nggak bisa juga dipegang. Itu mungkin gambaran yang semacam itu lebih real, itu akan lebih berpikir konkretnya lebih tampak. Ya mungkin ada yang lain, mungkin ada perbaikan yang lain pada saat ya. Oke, saya kira itu sedikit masukan dari saya, walaupun tadi LKPD sudah cukup baik, tampilannya juga cukup bagus. Walaupun saran saya itu ada benda realnya di LKPD itu lebih, tampilan ketika verticing itu lebih bagus kalau Bapak Bu Ratna pakai benda real. Gunting itu kan gampang. Ini lah yang namanya gunting. Ini bisa dipegang kan? Nah. Oke, itu mungkin sedikit masukan dari saya. Monggo Pak Kasturi barangkali mau menambah. Oke, siap Pak. Bu Ratna. Ini tadi kalau dicermati dari tampilan verticing Bu Ratna, secara pelaksanaan pembelajaran sudah lengkap, langkah-langkahnya untuk penerapan model pembelajaran dan juga mungkin ada juga metodenya bagus. Dari segi pendahuluan, kegiatan pendahuluan itu sudah cukup lumayan banyak. Aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh guru, ya. Dan juga kegiatan inti. Cuma di sini saya sedikit menyoroti itu Bu, masalah kedalaman atau keluasan materi, ya. Itu tadi Bu Ratna selain benda dan non benda lah, benda dibedakan dari 2, benda hidup, benda mati, terus contoh ya, sehingga tadi ada sempat timbul manusia termasuk benda hidup karena bisa berjalan. Tumbuhan itu kan bukan benda hidup, kan tidak bisa berjalan. Nah, terus mungkin nanti akan ada muncul lagi, loh mobil kan bisa berjalan, kan tidak benda hidup. Nah, untuk itu sebelum bisa mengelompokkan benda hidup, benda mati, ya tolong beri
konsep secara jelas yang membedakan benda hidup benda mati, ya tidak lain dengan menyebutkan ciri-ciri benda hidup apa, itu sehingga nanti bisa dengan jelas murid itu bisa mengelompokkan ini benda itu benda mati. Nah, itu. Ya tadi kurang diberikan penekanan, penguatan konsep, ya konsepnya benda hidup, ciri-cirinya itu apa itu belum diberikan. Andaikan diberikan jelas sudah enak. Gitu. Ciri-cirinya ada berapa ciri, harus memenuhi kelima ciri atau berapa ciri semuanya ini kan itu. Kalau hanya 1-2 ciri saja, misalnya bisa berjalan, ya. Memerlukan makanan tadi, nah itu kan tidak disebutkan. Nah, andaikan beri ketegasan penguatan mengenai konsep untuk membedakan benda hidup benda mati, maka siswa akan bisa jelas, bisa membedakan. Tuh. Tadi sudah saya sebutkan Pak, tapi hanya beberapa ciri, namun 3 ciri tadi. Iya, jadi perlu penguatan. Gini, jadi murid itu butuh penegasan materi, sehingga untuk berikutnya menghadapi suatu permasalahan itu tidak tanda tanya lagi, karena sudah sesuatu yang sudah jelas dari si gurunya. Gitu. Nah, itu. Terus kemudian memang media, apalagi ini dalam kehidupan sehari-hari, media diusahakan media ada media konkret. Jadi ya seperti benda-benda tadi yang dicontohkan itu kan ada dalam kenyataan, langsung aja ini. Terus seperti tadi Pak Tel juga nyampaikan, cahaya, bisa pegang apa enggak bisa dipegang. Nah, inilah contoh non benda dan sebagainya, sehingga lebih mudah dipahami. Nah, jadi prinsip sesuatu yang sulit bisa dipermudah, kenapa sesuatu yang mudah dipersulit, ya kan gitu. Dengan media benda konkret, maka sesuatu yang kiranya agak sulit bagi siswa akan jadi mudah. Nah, itu. Tidak hanya teoritis saja. Itu kadang kemampuan siswa itu heterogen. Ada yang kemampuan bisa imajinasinya lumayan, ada yang kurang sehingga bingung. Seperti tadi cahaya dan sebagainya gitu ya. Tapi secara umum sudah baik. Langkah-langkah aktivitas dalam pembelajaran untuk pair teaching ini, bahkan tadi LKPD itu bisa melatih katakanlah kecermatan dalam menyebutkan benda-benda di lingkungan kelas, lingkungan sekolah, seperti itu ya. Nah, itu juga butuh kecermatan, jadi juga sudah bagus. Dan tadi ada soal evaluasi, koreksi dan sebagainya disampaikan juga, bagus juga. Ya, semangat Bu Rana. Semoga nanti untuk kegiatan PPL akan bisa lebih baik, karena nanti akan menghadapi murid yang nyata dibanding yang ini. Mungkin kalau saat ini masih ada kecanggungan atau apa, karena murid yang dihadapi adalah teman sendiri. Dan yang juga saya jempol juga masalah pembuatan PowerPoint PPT itu bagus dengan gambar-gambar yang menarik sehingga tidak membosankan murid. Nah, apalagi kelas berapa ini, kelas 3 nih. Nah, sebenarnya kalau kelas 3 itu sudah mulai bisa diajak nalar dikit, yaitu tadi masalah kedalaman materi, ya tadi konsep
secara pasti jelas ciri-ciri benda hidup tadi. Beda kalau kelas 1 masih belum bisa diajak untuk nalarnya dikit itu belum bisa. Semoga untuk kegiatan PPL bisa dipersiapkan sebaik mungkin sehingga hasil juga bisa optimal betul sesuai dengan harapan ya. Cuma tadi ada nanti kalau di PPL kan ada papan tulis ya. Nah, itu juga dimanfaatkan media papan tulis. Jangan sampai awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran papan tulis tetap bersih. Tapi kalau di per-teaching ini kan tidak ada papan ya. Nah, saya maklumi karena kondisi yang seperti ini. Tapi kalau PPL kan ada di dalam lingkungan kelas. Nah, juga dimanfaatkan. Nah, sebab pengalaman yang dulu saya lihat ada yang papan tulisnya bersih mulai awal sampai akhir pembelajaran bersih. Padahal itu ya walaupun sudah pakai video atau PPT juga perlu memberikan tulisan istilah penegasan atau apa yang sekiranya bisa menjadi penguatan ingatan siswa. Gitu. Ya, terima kasih, semangat Bu Rana. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Kasturi, terima kasih Pak Trapsilo.